89,8 Mega FM Kuningan. Seperti yang sudah kita janjikan tadi, kita sudah ditemani dengan beberapa narasumber. Ada dua orang narasumber kita yang sudah hadir di samping kita, yo. Langsung dikenalin aja kalau gitu, ada siapa saja nih yang sudah bersama dengan kita malam hari ini. Dari Dukuh Lor ya teman-temannya. Iya, betul. Silakan memperkenalkan diri, abang-abang. Yang pertama silakan siapa dulu. Oke, saya Ade Tarmidi, kebetulan dari Dukuh Lor ya. Kebetulan juga sebagai ketua Karang Taruna, dan dari Karang Taruna itu membentuk suatu kelompok tani muda yang bernama Nanjung Urip Kahirupan. Nanjung Urip Kahirupan. Oke, yang pertama ada Kang Ade ya. Saya panggil Kang Ade saja ya. Boleh. Kang Ade dari Karang Taruna selaku ketua juga. Yang berikutnya saya Ruswan. Kebetulan di Karang Taruna juga sama Kang Ade, itu saya divisi kewirausahaan. Okay. Terus di Nanjung Urip Kahirupan ya sebagai anggota lah gitu. Ya ada bagian-bagian sih. Cuman ntar lah gitu. Oke, Kang Ruswan ya. Iya. Dari bagian kewirausahaan Karang Taruna ya. Pas banget berarti nih ya datang ke sini malam hari ini. Tandem yang cukup solid ya, ibaratnya kalau di sepak bola antara Bang Pamungkas dan Oke, tema kita malam hari ini emang unik banget ya dari episode-episode sebelumnya gitu ya, yang kayaknya berat banget gitu ya. Sekarang kita yang lebih ringan, tapi ternyata ini tidak diduga-duga dan tidak disangka-sangka. Olahan dari teman-teman kelompok tani Nanjung Urip Kahirupan ini ternyata udah banyak banget nih. Ya, dari daun kelor. Betul sekali, dan ternyata orang tidak menduga kalau daun kelor punya banyak varian nih. Kalau mana Mega Soranti lihat di channel YouTube nih, ada teh celup daun kelor ya kan. Terus apa lagi Kang itu Kang? Ada teh kelor yang siap diminum juga. Kemasan botol itu. Kemasan botol. Ada juga sistik kelor. Ada sistik. Ada juga peyek kelor. Ya, ada juga coklat kelor itu. Ini coklat ya. Wah, kesukaan saya. Ada juga es krimnya juga. Iya, ada es krimnya juga loh teman-teman semuanya ya. Dan itu bukan hanya ada es krim. satu jenis varian, tapi kita padu-padankan dengan produk-produk lain, tanaman atau buah lain yang ada di Desa Dukuh Lor. Oke, apa aja Kang tanamannya? Nah, itu diantaranya ada jahenya, ada rosella, ada juga markisa, itu yang kita kembangkan lagi dibudidayakan ya. Iya betul. Jadi yang mau kita ini dulu nih, apakah berawal dari Karang Taruna dulu atau kelompok tani itu dulu nih? Awalnya perjalanan. Bebas dulu lah. Oh, perjalanannya berarti perjalanan Karang Taruna. Perjalanan dari Karang Taruna. Iya. Oke, silakan kalau gitu Kang Ade Tarmidi dulu nih. Ceritanya gimana nih Karang Taruna? Di tahun berapa terus memunculkan ide ini? Ya. Ide membuat kelompok tani dan juga ide ini. Baik. Di Karang Taruna kebetulan tahun 2019 itu ya kebetulan juga saya terpilih jadi ketua Karang Taruna. Iya. Nah, setelah terpilih itu saya membentuk 12 tim divisi. 12 tim divisi itu di dalam satu divisi itu terdiri dari 3 sampai 5 orang. Iya. Nah, dengan harapan semakin banyak orang yang terlibat, maka ide, pemikiran dan hal lain itu bisa tercurahkan. Sebentar Kang, Karang Taruna sendiri namanya sama? Oh ya, Tunas Karya. Tunas Karya. Oh beda ya dengan kelompok tani. Tunas Karya berarti Karang Taruna. Tunas Karya betul. Terus? Nah, salah satu divisi itu adalah divisi kewirausahaan. Nah, divisi kewirausahaan ini terus berprogres, terus mencari ide, terus menggali potensi. Ya, alhamdulillah dengan kegigihan rekan kami di divisi kewirausahaan, yaitu Mang Ruswan ini, beliau ini punya keinginan mengumpulkan segala jenis tanaman herbal. Intinya awalnya seperti itu. Waktu itu sudah mulai cukup banyak tuh tanaman herbal yang kita kumpulkan, yang kita tanam di lokasi khusus
tempat Karang Taruna biasa ngumpul. Nah waktu itu 2019 ya, saya di Karang Taruna, memegang Karang Taruna. Waktu itu juga dibarengi dengan penanaman. Nah akhirnya salah satunya kan kelor tuh. Nah akhirnya ada warga kan yang yang nebang pohon kelor. Nah sama Mang Ruswan ini dibawa ranting-rantingnya, dibawa ke lokasi penanaman. Nah akhirnya selang beberapa bulan kemudian kan itu tumbuh tuh. Nah daunnya mulai banyak. Nah di samping itu di Karang Taruna sendiri setiap malam minggu itu sebelum pandemi ya, itu kita biasa karaokean. Ada sanggar seni. Ada sanggar seni. Di sanggar seni itu kita karaokean atau cuma sekedar ngobrol atau apa ya? Tukar pikiran lah. Betul. Nah, muncullah ide di sana itu di saat yang lain sedang karaokean atau belajar komputer, belajar musik, ada juga yang sedang ngobrol. Nah, Mang Ruswan ini menawarkan ide. Gimana kalau teh kelor ini dibuat minuman? Nah, waktu itu kan karena produk atau bukan produk, daun kelor itu sudah mulai banyak. Nah, kan sayang tuh kalau nggak dimanfaatkan. Nah, akhirnya kita coba untuk ke produk minuman. Nah, cuman yang sekarang muncul, singkatnya yang sekarang booming itu ya yang produk teh celup itu. Karena untuk yang minuman itu kan kita produksinya nggak banyak, karena dia mengingat kita terkendala di bukan pengawetan. Jadi supaya awet itu kita belum mampu untuk ke tahap sana. Oke. Kemudian ketika pertama kali trial nih, percobaan untuk membuat minumannya gitu, apakah sudah punya bekal ilmunya atau memang nyari sendiri seperti apa sih bikin minuman daun kelor gitu? Betul. Oh iya, itu otodidak, Kang. Otodidak. Kalau gitu coba-coba aja. Ke Mang Ruslan nih, ceritain Mang Ruslan dari mulai Ruswan. Mang Ruswan. Ganti-ganti nama orang. Gimana sih Mang? Itu apakah Mang Ruswan itu hanya sekedar ketika ngumpul berkaraoke tadi ya, menyampaikan ide itu memang betul-betul belum ketemu formula untuk dari daun kelor, atau emang sudah ada gambaran? Ceritain Mang. Kalau dari awal cerita, jadi emang niatnya gini. Desa Dukuhlor itu kayak desa gimana ya? Orang tuh nggak kenal. Nah, bagaimana cara memunculkan karakter desa itu supaya dikenal? Kan orang karakter dulu yang muncul gitu kan. Betul. Desa kita itu kalau nanya ke orang itu susah. Dari mana? Desa Dukuhlor. Dukuhlor itu mana? Sebelah utara Babakan Remak, bukannya itu Taraju katanya. Iya. Di orang pada nggak kenal. Nah, pemikiran saya bagaimana caranya memunculkan desa Dukuhlor itu terkenal. Makanya saya berpikir sampai sekarang ini bagaimana cara istilahnya Dukuhlor itu punya karakter. Punya karakter. Terus istilahnya mencetus kelor ini awalnya saya pernah ajuin juga ke desa. Kebetulan saya juga BPD. Istilahnya tapi Karang Taruna dulu, Mas. Iya, Karang Taruna dulu sih. Baru BPD gitu. Istilahnya bagaimana kalau misalkan karakternya misalkan Dukuhlor kelor. Ya, dengan ya istilahnya ya alhamdulillah secara gerilya dibantu teman-teman. Saya nyari namanya istilahnya awalnya memang dari tadi tebangan ranting batang kelor itu ya saya tanamin sendiri gimana caranya supaya tumbuh. Terus berkelanjutan saya cari namanya bibit benih-benih biji kelor itu. Saya nyari ke tetangga desa sampai itu lumayan banyak, terus saya semai sendiri, istilahnya dipupuk sendiri. Alhamdulillah jadi. Mungkin itu sampai ada mungkin sekitar 300 pohon. Saya tanam pinggir jalan, dibantu teman-teman semua. Terus potnya juga saya bikin unik pakai bahan mobil, supaya tahan gitu kan, tahan cuaca, tahan panas dingin lah. Terus di lokasi saya juga tanam. Saya tawarkan juga ke masyarakat, silahkan yang mau tanam silahkan ambil, nggak dipungut biaya, gitu istilahnya itu pohon kelor. Nah kalau untuk ke produk,
ke produk emang ide awal itu awalnya ke minuman ya. Minuman. Nah, cuman ada ide istilahnya kan lagi ngumpul tuh. Gimana kalau misalkan pertama teh dulu. Kalau itu punya kendala masalah di pengawetan. Oke, kita tes gitu kan. Terus dikeringkan tuh daun tuh. Dikeringkan udah dikeringkan dengan teknik dicari-cari tekniknya segala macam dengan bukan pakai sinar matahari. Cuma di air aja gitu istilahnya. Udah kering kita giling sama ada kebetulan orang tua teman punya gilingan tepung. Pakai digiling tepung gitu. Terus dikemas, terus cari-cari gimana caranya Pak? Kantong tehnya tuh. Kantong teh. Yeah. Kita cari kalau di Kuningan kayaknya susah, terus harganya lumayan. Ya kita cari di online gitu. Yeah. Terus ketemu, terus saya dikemas segala macam. Terus ngumpul-ngumpul lagi gimana caranya bikin box segala macam lah gitu. Terus caranya supaya tetap lembab gimana gitu kan. Alhamdulillah ya terbentuklah itu. Sampai sekarang tuh itu yang sudah istilahnya dijual terusan itu teh celup. Ada teh celup teh kelor original, teh kelor rosella sama teh kelor jahe ya. Berarti dari dari sisi karakter Mang Ruswan ini termasuk orang yang tidak cicik ya, selalu beli. Ya. Betul. Iya sih. Dan bahkan jiwa dukulorismenya tinggi sekali ya. Artinya pingin dukulor dikenal. Karena beberapa kejadian tidak tahu orang tentang dukuhlor ya, seperti halnya kan kalau Pak Jambon pasti ingat jambu ya. Taraju ingat golok sama bawangnya itu. Bawang ya. Dukuhlor kadang dilewat ya. Dari situ mungkin ya. Iya, awalnya di situ pemikirannya. Jadi gimana caranya? Nggak ada Mang Ruswan semedi dulu atau gimana? Tapi sering juga semedi. Oke, bermula dari percobaan minuman dulu gitu ya. Nah, mencoba minumannya itu langsung ke berbentuk cair seperti ini atau gimana? Iya. Cair langsung. Cair dulu seperti ini. Cair dicoba sama teman-teman gitu, gimana rasanya gitu kan. Kemudian berapa lama akhirnya menemukan formula yang pas banget nih, yang sampai sekarang tetap dipakai gitu? Itu 2-3 bulan ya, Mang. Lebih. Percobaan. Kan yang pertama itu kan kelornya aja dulu. Soalnya untuk yang rosella, untuk yang jahe itu belum tumbuh maksimal lah gitu kan. Di taman kita. Bahan bakunya kurang kalau yang rosella ya. Kalau kelor mah sudah banyak. Betul. Jadi yang original dulu ya. Betul. Baru setelah ada rosella muncul, nah ini bingung mau dikemanain juga. Sedangkan di luar kan teh rosella juga udah banyak. Akhirnya kita mix aja deh. Terus berkembang ke sini itu ada semacam ide nanam markisa. Sekarang ya mungkin udah banyak ya yang nanam markisa. Jadi Mang Ruswan bade dukuhlor teh dikenal dengan kelor atau rek markisa ya kapugu. Intina apapun julukan mudah-mudahan dukuhlor terkenal. Istilahnya gitu. Tapi yang jadi titik saya sebenarnya gini. Punya cita-cita ke depan itu dukuhlor itu menjadi objek wisata di bidang taman herbal. Jadi markisa ikut, kelor ikut, segala jenis tanaman herbal mudah-mudahan bisa ditanam di dukuhlor gitu. Dan itu sedang berjalan. Sedang dikumpulkan gitu istilahnya. Sedang mengaju ke arah sana lah gitu. Hampir setahun. Untuk mencapai sebuah ide kan tentunya harus butuh tim yang solid ya, dan pemikiran yang satu frekuensi dulu. Nah itu untuk menjaga hal itu atau untuk membuat semangat rekan-rekan di Karang Taruna atau di kelompok tani itu tetap terus percikan apinya ada. Gimana Kang Ade mensiasati itu, manajemennya lah? Untuk mempertahankan kesolidan ya. Jadi di Karang Taruna itu kita bentuk kelompok tani. Nah, dengan harapan kita juga sudah berkomunikasi dengan wakil 1, wakil 2, teman-teman pengurus yang lain bahwa untuk di setiap wilayahnya, di lingkungannya silahkan untuk membuat kelompok-kelompok yang lain dengan tujuan nanti ketika misalkan kelompok yang pertama ini nih kita contohkan ya, kalau misalkan semuanya diikut sertakan kan nggak mungkin juga karena banyak kan. Jadi kita ambil yang satu frekuensi yang
apa ya, ibaratnya yang mau terjun langsung, muncullah kelompok tani Nanjung Urip Kahirupan dengan fokus di kelor, markisa, jahe, rosella, dan tanaman herbal lainnya beberapa. Nah, di harapan yang lain itu di nanti kelompok-kelompok yang lain itu diharapkan muncul. Tapi untuk saat ini kita juga punya rekanan, yaitu ya tadi kenapa hanya beberapa, karena seperti yang tadi saya akan katakan, cari yang solid dulu, atau carilah yang miniatur untuk percontohan. Selanjutnya kita kerjasama nih dengan KWT, kelompok wanita tani, kelompok wanita tani. Nah, karena fokus kita sekarang ke produk, pengembangan dan pengembangan, akhirnya untuk pembibitan kita tawarkan nih ke KWT. Ya, alhamdulillah KWT merespon baik untuk pembibitan. Jadi ke depan untuk segala pembibitan apapun yang menyangkut dengan kelompok kita, Karang Taruna ataupun desa, kita kerjasamakan dengan KWT. Nah, untuk produk sendiri juga, nah bagi-bagi juga, karena nggak mungkin juga kita kepegang gitu semua gitu kan. Iya, betul. Itu dari beberapa itu Bapak? Iya. Dari beberapa kelompok gitu. Kelompok. Iya, betul. Disup-supin lagi gitu ya. Cuman arahannya dari kita gitu. Betul. Jadi kita yang menggagas, ini loh kita punya ide produk ini, tawarkan ke kelompok yang ada gitu kan. Mau nggak? Ya mau, ya silahkan. Nah kita bimbing, kita ajak, bukan kita bimbing ya. Kalau bimbing bahasanya terlalu kita sok pintar gitu kan. Ya kita kerjasama lah. Salah satunya peka. Jadi di Dukuhlor itu ada kelompok peka, yaitu perempuan kepala keluarga. Terus ada juga UPPKS. Nah, dari UPPKS itu binaan dinas KB, karena di Dukuhlor ada kampung KB. Ya itu yang apa tuh? Yang es krim. Es krim itu dari UPPKS. Terus yang sistik sama rempeyek itu juga sama lah, ada yang dari PK, ada yang dari UPPKS juga. Berarti semua itu di bawah koordinasi Karang Taruna ya. Di Karang Taruna membawahi ada tadi kelompok seni, KWT segala macam, tapi ujung-ujungnya di sini, dan itu di bawah koordinator Karang Taruna. Nanti ke season berikutnya Kang Ade, Kang Ruswan, kita akan gas ya. Ini kan baru permulaan. Kita akan gas nanti bagaimana sinergitas antara Karang Taruna dengan beberapa organisasi yang lain, bahkan dengan BUMDes atau mungkin ada atau dengan Pemdesnya sendiri. Kita akan kupas nanti ya, jangan dijawab sekarang. Nanti Rio juga pengen tahu bagaimana respon dari Desa Dukuhlor itu sendiri ya terhadap kreasi dari teman-teman Karang Taruna dan juga pemuda tani ini ya. Oke, Pak Rio juga mau nyobain. Nggak kerasa daun kelornya. Coklat kelor, coba. Bener, enak banget. Terus tadi juga Rio udah nyobain ini varian minuman teh kelor dengan kombinasi markisa ya Bang ya. Bisa. Ini juga agak lebih ke wanginya, lebih ke menonjol daun kelornya. Cuma pas dicoba diminum ada kombinasi keduanya, memang daun kelor sama markisa. Ini seger banget. Harganya berapa satu botol gini Bang? 5.000. 5.000, wih murah meriah. Di pasaran. Mantul ya. Selain kan coklat ya, bisa kata orang mood jadi naik yuk. Ditambah dengan kelor, Kang, apa khasiat dari coklat kelor? Kalau khasiat kalau hiji wareg dua. Mood enak ya. Berarti kalau kelornya sendiri banyak khasiat ya Kang ya? Kalau yang pasti kalau kan itu banyak mengandung vitamin E untuk imun tubuh gitu kan. Imun tubuh ya. Iya. Betul. Cocok buat saat Covid nih ya. Iya, Covid banyak. Benar banget kalau untuk Covid. Jadi kalau kita lihat sendiri manfaat dari daun kelor secara umum gitu ya. Riolnya sendiri banyak banget nih. Ada antioksidan, membantu menurunkan kadar gula darah, meredakan peradangan, menurunkan kolesterol ya Bang. Cocok nih buat Melindungi tubuh dari keracunan, kemudian mengatasi kanker, membantu daya ingat baik untuk jantung, mencegah anemia, mengatasi infeksi bakteri dan banyak lagi. Jadi Mania Mega Suara yang belum tahu boleh nanti Mania Mega Suara bisa lah lihat di YouTube atau bahkan datang langsung ke Dukuhlor ya, Kecamatan Sindang Agung. Ada rekan-rekan Karang Taruna di sana dan juga masyarakat Dukuhlor sudah pada tahu lah. Produk-produknya banyak nih, produk-produknya. Enak banget.
Nih diulang lagi nih produk-produk olahan dari teman-teman Desa Dukuh Lor. Yang pertama ada coklat daun kelor, ya. Terus ada teh kelor 10.000. berbagai varian. 5.000. Ada Markisa, ada Rosella, ada original ya. Terus ada juga teh kelor celup. Ada 3 rasa. 15. Ada 3 rasa. Nih, ada Rosella, ada jahe sama original. Ini 15.000, isinya 20 celup ya. 20 kantong celup. Dan ada juga cemilannya nih yang suka ngemil. Apa sih namanya? Kuping sendok. Cistik sama kuping sendok. Itu Nah, rempeyek rempeyek kelor. itu berapa tuh harganya, Bang? 5.000. Ih, murah meriah banget seriusan. Mohon Tuh, di kan. orang mah kuping gitu. Kuping ya. Iya. Kuping, iya. Cistik Tapi juga ini ada. masih ada lagi nanti belum Iya. muncul Mm-mm. dari olahan markisanya. Jadi nanti kita Oh. ada juga rempeyek Markisa markisa. ada. Aduh, asam-asam gimana dong ya? Berarti memang sekarang lagi fokus dulu di daun kelor, cuma udah ada beberapa target Iya, pengolahan sama dari pengembangan yang lainnya. pengembangan yang lain tadi ya. Ada Markisa sama Rosella juga mungkin akan dikembangkan lagi. Betul. Nah, sebelum jeda commercial break tadi kita sempat ngobrol ada kerjasama nih antara teman-teman ya dari Karang Taruna sama Kelompok tani. kelompok tani. Terus tani yang- korelasi juga sama tadi kelompok wanita dan lain sebagainya KWT, gitu ya. Nah, itu awal mulanya memperkenalkan kepada mereka itu seperti apa? Kemudian ada nggak sih bentuk keraguan gitu ya dari mereka ketika diajak kerjasama nih? Karena kan memang sebelumnya belum pernah ada kan di Desa Dukuh Lor. Betul. Gimana, Mang? Saya dulu, Mang dulu. Silakan. Saya sambil Jadi nyoba lagi. yang namanya ide awal itu kan sulit untuk masuk Betul. ke setiap kalangan gitu kan. Iya. Ya memang perlu perjuangan, termasuk kita awalnya kan kalau ke desa kan harus ya informasi. Iya, betul. Soan lah. Iya. Iya, betul. Hapunten Pak Kuwo, kita punya produk ini, ke Bumdes juga kita punya produk ini. Ya alhamdulillah kalau responnya sih baik. Baik ya. Hanya saja waktu itu karena sedang berjalan di tengah jalan gitu kan. Jadi kan nggak mungkin juga untuk oh iya saya dukung, ini uangnya kan nggak mungkin, nggak bisa Iya. gitu juga. Jadi waktu itu sebisa-bisa apa yang bisa dilakukan oleh desa, ya itulah sekemampuan karena perencanaannya kan bukan dari tahun 2018 juga, tapi 2019 kita punya ide, kita ingin langsung gerak, ya nggak bisa gitu kan. Iya, betul, betul. Karena dana pemerintah Betul. gitu. Akhirnya untuk di tahun 2020 ini baru nih desa menggelontorkan dana untuk pembibitan markisa. Bisa, ya. Oh, oke. Termasuk untuk tahun depan itu desa menganggarkan untuk 1.000 bibit markisa. Nah, jadi ya alhamdulillah jerih payah teman-teman nih baru terasa karena mungkin waktunya ya. Karena kan untuk dana desa itu ya nggak bisa sekarang minta sekarang juga cair gitu kan. Nah, Iya, alhamdulillah untuk tahun depan insya Allah lebih perhatian lagi gitu. Yang dimaksud tadi Rio mungkin ini yo ya, lebih ke ketika pemuda atau ketika Karang Taruna menyampaikan ide kepada desa untuk supaya desa merespon, ada yang susah ya kan, yo ya, ada yang belit-belit segala macam. Ternyata kalau dengar dari cerita Kang Ade tadi di Dukuh Lor 2019 mengajukan ide langsung direngkolkan APBDes dan akhirnya di 2020 eksekusi kan kayaknya. Iya. Iya, Berarti betul. mesra nih hubungan antara pemuda Sama, dengan dengan perangkat desanya ya. Untuk kepala desa Dukuh Lor sendiri itu orangnya baik Kang. Itu 3 periode. 3 periode. Oke. Seperti apa kan bisa dibayangkan kalau 3 periode seperti apa gitu kan. Jadi masyarakat udah percaya full gitu. Makanya kami juga ketika menyampaikan ide, ketika mohon maaf tidak direspon dalam arti tanda kutip ya. Ya kami memaklumi karena desa juga terbentuk dengan aturan. Itu tahun kemarin. Tapi ketika tahun ini diberikan kelonggaran, diberikan bantuan dari desa ya, nah itulah responnya cukup baik dari Pak Kuwu Haji Rakib SAG. Selamat malam ya buat Pak Kuwu nih. Ya mungkin malam hari ini juga lagi pada monitor ya. Juga Iya. spesial buat warga Desa Dukuh Lor juga malam hari ini yang sedang pada menyimak gitu kan. Oke, terus bagaimana nih
dukungan pertama dari tadi kalangan-kalangan wanita-wanita gitu ya, yang akhirnya apakah mereka-mereka kan yang mengolah berbagai cemilan ini gitu ya. Betul. Itu ada pendidikan khusus nggak untuk mereka bagaimana cara memadupadankan daun kelor nih biar enak gitu kan, biar memang bisa dikonsumsi gitu. Standarnya sudah sama dengan yang diinginkan oleh kelompok tani atau Karang Taruna. Iya. Gimana Kang Ruswan untuk pembinaan atau kasih? Kebetulan kelompok baik apa yang dididik UPPKS itu, kebetulan dia sudah punya basic tersendiri. Kebetulan gitu kan, dia sudah punya istilahnya ikut pelatihan segala macam. Cuman yang saya tawarkan itu bagaimana caranya inovasi. Kalau monoton di satu produk, mungkin orang jenuh gitu kan. Terus kebetulan adanya COVID, orang kan cari-cari buat imun. Ya kan, kalau misalkan kalau sistik di pasaran itu ya modalnya gitu doang gitu bahannya kan. Karena kita beda, ya mungkin orang juga akan lirik gitu kan istilahnya. Gimana caranya inovasi yang saya tawarkan, alhamdulillah dia respon baik gitu. Orang-orangnya ya alhamdulillah. Jadi istilahnya ada semacam gimana ya? Kita yang istilahnya bahan kalau itu dari kita. Ada kerjasama baik lah istilahnya gitu. Nah, kalau pemasaran mungkin ke depan ada dari kita ada marketing khusus gitu. Udah terbentuk. Jadi dari setiap kelompok yang nantinya istilahnya bekerja sama kita, itu mudah-mudahan satu pintu ke kita gitu kan. Iya, betul. Gitu. Ada pintu khusus lah gitu, ada tim marketing khusus dari kita ada. Itu orangnya ada di luar, khusus marketing dari mulai online sama offline gitu kan. Mantap. Khusus dia. Siapa Kang? Namanya Erik, Pak Erik. Pak Erik 50.000 ya, di 50.000 disebutin namanya lah. Kebetulan dia juga merangkap. Kalau di desa kita namanya bihi. Bihi. Wah, enak dong kalau sudah ada Bihi, BPD, Karang Taruna terlibat semua dalam urusan ini. Berarti emang sudah ada kerjasama yang baik semua ini sudah ngedukung gitu. Betul. Terus perlu catatan yang dari sekarang BPD itu berapa ya? Hampir 90 atau 80% tuh dari Karang Taruna semua. Anak muda. Anak muda Anak semua. muda. Betul. Termasuk rekan-rekan di perangkat desa juga banyak lah yang muda sekarang. Muda-muda gitu. Berarti kalau Indonesia mendapat bonus demografi, wah ini Dukuh Lor ini betul-betul bonus demografinya lagi enak-enaknya nih, lagi puncak keemasan, generasi emas lah, Dukuh Lor mungkin. Mantul ya. Nah, kemudian berbicara mengenai pengenalan sendiri nih Kang. Tadi di belakang layar kan sempat nanya gitu ya. Mungkin juga harus di-share juga. Bagaimana akhirnya warga Dukuh Lor sendiri mengenal tanaman kelor sebagai ikonnya gitu ya. Dan juga produk lain olahan dari daun kelor sebagai ikonnya. Karena nggak mungkin desanya bisa menonjol sementara warganya sendiri tidak mengenal dan tidak mencintainya kan. Betul. Bagaimana situasi di desa Dukuh Lor sendiri untuk produk olahan ini? Baik. Awalnya untuk pengenalan program itu kita ada jalan silaturahmi melalui WA group. Karang Taruna itu isinya dari perangkat desa, BPD, semua ada, LPMU segala ada. Sana termasuk dari luar. Dari Mabinsanya ada untuk mengawasi kita. Babinka ada, masuk di grup itu. Gitu kan. Penyuluh juga ada gitu kan. Kita masukkan di sana. Jadi obrolan yang ada di grup itu harapan saya itu bisa bermanfaat dan teman-teman itu nggak merasa diawasi nih, tapi bebas juga gitu kan. Betul. Dalam artian bebas tuh mereka bisa ngerem, nggak sembarangan juga. Nah, jadi pertama kita sosialisasikan nih bahwa siapa yang butuh bibit kelor, bibit markisa, bibit rosella dan sejenisnya itu silahkan datang ke, kalau kita sebut tuh kandang. Maksudnya kandang tuh buat penanaman di lokasi kita lah. Nah, itu dari sisi tanaman. Kalau dari sisi produknya, kebetulan waktu kemarin bulan puasa itu kita kerjasama dengan desa. Desa itu mengadakan dapur umum. Oke. Nah,
desa mengadakan dapur umum, kita dari Karang Taruna mengadakan bagi-bagi takjil. Nah, yang kita bagikan itu yang olahan minum itu yang di botol. Yang tadi ini ya. Betul. Oke. Itu kita bagikan secara gratis kepada siapapun warga yang lewat atau tapi ada momen tersendiri perangkat desa itu bawa 1 atau 2 tempat dia keliling. Wow, Keliling keren. Iya, keluarga langsung Langsung ke keluarga-keluarga ya. Jadi bukan hanya yang lewat. Berarti emang udah niat dari awal memang benar-benar pengen memperkenalkan kepada warganya sendiri kita punya produk unggulan gitu ya. Nah kemudian gimana nih responnya dari warga sendiri ketika misalkan mereka baru pertama kali tahu kemudian disuruh nyoba ini loh produk desa kita gitu ya. Gimana responnya? Kemudian sekarang gimana mereka juga nih responnya udah sejauh ini? Mungkin kalau secara ini ya ilustrasi atau bayangan saya tuh nyangka Mang Ruswan bisa Iya. gitu. Iya, bener tuh tidak daun kelor gitu kan. Emang Nggak kelihatan kan? Emang susah gini ya. Image di masyarakat itu kelor itu kan kayak mistik ya. Iya, Mistik ya. Benar. Nah, saya ingin mengubah image itu. Maksud mengubah image gini. Mistik apa istilahnya kelor itu kayak mistiknya. Jadi lamun ngadet kelor teh muruluk. Muruluk, gitu kan. nah. Ya gitu kan. Bang Abdi langsung kelihatan 80 tahun. Nah, saya pengen merubah itu. Maksud merubahnya gimana? Ini kan modern. Iya. Jadi orang dulu bicara itu kita kemas. Yang namanya yang muruluk itu apanya? Yang saya istilahnya beritahu ke orang-orang tua segala macam itu. Nah, kalau minum kelor itu yang muruluknya itu penyakitnya. Baik penyakit lahir maupun penyakit batin gitu kan. Karena kandungan kelor itu sangat banyak banget gitu istilahnya. Jadi yang muruluknya itu bukan dari segi dipandang dari mistik aja lah gitu istilahnya. Nah, penyakit lahir juga muruluk. Gitu istilahnya. Saya kemas ke arah ke sana gitu. Betul, secara filosofi nyata aja ya dari dunia keilmuannya memang banyak manfaat kan dari daun kelor. Oke. Wah, berarti memang udah ada tindakan dari awal untuk mengenalkan kepada warganya sendiri untuk produk daun kelor. Nah, kemudian sekarang berbicara mengenai marketing. Mau tidak mau ketika kita udah punya produk, tentunya kita harus memasarkan dong ya. Nggak cuma buat warganya sendiri, tapi bagaimana caranya biar bisa dinikmatin sama warga umum juga. Bagaimana nih langkah awal dari teman-teman semuanya ketika udah punya produk sendiri? Apa yang terpikirkan untuk memasarkan produknya nih? Awalnya ya namanya juga melangkah ya, jadi ya cukup sulit untuk bisa mengenalkan karena apa ya produk baru. Iya betul. Terus dipertanyakan juga perizinan dan khasiat atau apalah segala macam, ada pertanyaan seperti itu. Tapi ya alhamdulillah beriring dengan waktu ada solusi-solusi yang kita tempuh itu bisa ya alhamdulillah sampai sekarang gitu kan. Iya. Pertama itu kita door to door. Dalam arti door to door tuh misalkan saya mau pergi kemana nih, kita bawa kresek atau tas untuk di dalamnya membawa teh kelor. Oke. Terus ada juga misalnya untuk saya jadi reseller. Di reseller tuh dia menawarkan sendiri gitu kan. Saya mau jualan di Jakarta, saya mau jualan di Bandung gitu kan. Jadi produk kita ya alhamdulillah sudah sampai Bandung, Jakarta, Ciamis, Cirebon, Tasik, Lampung, Jogja, mana lagi ya. Berarti memang udah langsung open reseller ya. Betul. Itu mereka yang di luar kota itu apakah warga desa Dukuhlor atau memang orang asing itu yang memang tertarik sama produknya? Ada yang memang asli warga Dukuhlor, terus dari mulut ke mulut juga dari luar warga Dukuhlor juga ada, termasuk dari Lampung juga kan kita nggak kenal kan. Dari online ya? Dari online berarti online ya? Online juga kan itu awalnya kalau online shop itu kan kesini-kesininya. Tapi kalau dari bulan kemarin ke belakang itu kan kita hanya mengandalkan media sosial aja. Jadi cocok dengan tema kita malam hari ini yo. Dunia tidak selebar daun kelor. Dari daun kelor doang ya, daun kelor kecil ya. Bisa ke Lampung, bisa ke Banjarmasin, bahkan mungkin. Bahkan tadi Mang Ruswan bilang dari marketing ada dari mana tuh? Samarinda. Samarinda. Wow.
partainya cukup besar ya. Yang cukup besar. Ya, tinggal kita pikir gimana cara cari modal. Iya, karena bertemu. Iya. Saya kepikiran juga nih mengenai modal. Jadi nanti dalam waktu dekat kita akan launching juga tuh unit usaha baru yang khusus untuk apa ya? Stand booth lah gitulah. Oke. Atau kita mau khusus jualan yang cair, yang siap minumnya. Oh, oke. Cup. Wah, jadi bukan hanya sampai saat ini aja, tapi inovasi itu harus terus masih banyak bergulir kan Inovasi itu nggak harus mati di situ, gitu kan? Itu bukan inovasi kalau misalkan kita hanya bisa cilok yang dulu dicolok sekarang diplastikin atau bahkan sekarang ditoplesin, ya itu memang inovasi. Tapi inovasi itu ketika sudah ditoplesin mau diapain lagi tuh? Harus ada inovasi selanjutnya kan? Takkan pernah berhenti berarti. Iya betul. Inovasi takkan pernah berhenti, kuotas kita malam hari ini. Wah, Seperti tulis. yang tadi dibilang kan, bahwa dunia itu tidak selebar Daun daun kelor. Iya, benar-benar. Ya, daun kelor itu sendiri kan banyak manfaatnya ya. Istilahnya ini kalau dari segi bisa makan minuman. Untuk pupuk juga bagus itu. Iya, betul. Kebetulan saya kan istilahnya di kebun, di sawah gitu kan. Pertama Nuk itu kan istilahnya ngambil apa namanya ya? Konsep pertanian itu terpadu gitu. Konsep pertanian terpadu. Di situ berarti ada pertanian, ada perikanan, ada peternakan juga. Cuman ya untuk sekarang itu skala kecil lah. Di situ ada perikanan, kita budidaya ikan nila, cuman masih kecil. Terus ada ayam juga, ayam Bangkok, cuman masih kecil. Maksudnya dengan tujuan. Dan itu ada siklus. Kotoran ayam buat pupuk, bisa buat pupuk, terus bisa juga pakan nila. Nah, air dari ikan nila itu kita buat siram ke daun kelor. Daun kelor yang kering kita buat pupuk juga. Jadi istilahnya berputar di situ, siklusnya itu. Jadi ke depan istilahnya emang dari awal juga saya nggak pernah istilahnya yang namanya beli obat kimia untuk pertanian segala, baik kelor ataupun markisa. Berarti kalau secara ide-ide mah dari Karang Taruna, dari kelompok tani sudah banyak ide. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih yang dibutuhkan oleh kelompok tani dan Karang Taruna ini? Dari Karang Taruna dulu deh, Kang Ade. Oke. Kebutuhannya atau harapannya sih ya masih banyak sih ya. Jadi yang paling prioritas nih kalau bisa dibilang. Kebetulan untuk produk ini aja nih yang kita sebut unggulan lah ya. Mudah-mudahan jadi unggulan desa sejalan dengan Kemendes Prukades, program unggulan atau kawasan desa gitu kan. Dan One Village One Product. One Village One Product gitu kan, kata Ridwan Kamil. Ini juga masih perlu pengembangan dalam arti ini kan masih manual Pak Mas. Kang, oke Kang. Masih manual. Ini kita kerjasama dengan ibu-ibu rumah tangga yang memang beliau-beliau itu butuh butuh penghasilan tambahan lah. Jadi untuk mengerjakan teh kelor ini ada sebagian yang untuk pengepakan dan untuk produksi itu oleh ibu-ibu, bukan untuk oleh kita. Awalnya memang oleh kita, oleh kelompok gitu kan. Cuman ya karena namanya laki-laki ya, kadang kita ngobrol sampai malam dan jadwalnya hanya malam, jadi nggak dapet apa ya, hancak gitu kan, nggak dapat produk. Tapi ketika diserahkan ke ibu-ibu cepet, meskipun dalam cepetnya itu kita udah habis berapa. Oh, berarti Kang Ade mau bilang butuh ibu-ibu yang banyak. Saya kirim Kang Ade. Ibu-ibu kita ada ibu-ibu KWT, ibu-ibu peka, ibu-ibu PPKS, ibu-ibu pekerja yang di kelor. Cukup berarti ibu-ibu Maya? Cukup. Kurang. Kebutuhannya apa Kang Ade? Ya, dalam arti gini, maksud yang ingin saya katakan itu karena sistemnya masih manual, ya ke depan mungkin adalah sistem mesin atau pabrikasi gitu. Jadi untuk mempercepat produksi. Kirain butuh misalkan pengemasannya, mesin press atau apa untuk packingnya. Sudah ini Kang Ade sudah searching berapa dana yang dibutuhkan untuk alat itu? Di angka berapa? Sebutkan aja angkanya. Tinggal sebutin ya. Itu sempat menghitung untuk kebutuhan mesin. Kalau secara langsung blok sekaligus gitu kan,
sekitar 250 jutaan. Oh, kalau gitu saya tanyain ke Pak Kuwu. Ada Pak Bihi di belakang. 250 mah nyangka Pak Kuwu. Bisa ya Pak, bisa ya 250 juta. Langsung telepon. Langsung telepon Pak Kuwu ya habis ini ya. Sing aya nu kawe teh atuh ulah nu 250 Kang Ade. Iya, memang Ya, bertahap juga kan. Maksudnya iya, ketika iya. kita memang kebutuhan produksi meningkat, di sisi lain juga ada imbangi sama teknologi atau alat Iya. yang bisa mempercepat juga kan gitu. Karena ini kan judulnya ke bisnis atau digolangkan duitnya ya, Iya, bukan betul. buat sarpras atau naon. Artinya penyertaan modal dari desa tidak akan sia-sia ketika si kelompok ini bisa mempresentasikan balik modal ya tahun berapa tahun ya Kang ya? Iya, Kan gitu. Dan jima judulnya bisnis. Ada potensi ini enggak sih investor gitu dari desanya, barangkali ada pengusaha yang pengen nih nitip Iya. nitip deh duit untuk mengembangkan usaha gitu. Yang banyak duit gitu ya. sangat terbuka sekali, Mm-mm. sangat terbuka. Hanya saja kan itu nanti posisinya di bagian produksi, gitu kan. Karena jangan sampai keluar kita rel dari kelompok tani itu sendiri, gitu kan. Hanya kebetulan kelompok tani ini punya produk. Nah, produk ini supaya bisa berkembang dan supaya bisa menghidupi kelompok itu sendiri, ya, makanya kan perlu perputaran dana. Iya, gitu betul. kan. Nah, ini apa namanya? Untuk penghasilan dari produk ini, kita tidak lupa juga terhadap, meskipun waktu itu mohon maaf, desa belum menyumbang dalam arti memberikan sumbangan waktu itu gitu kan, tahun kemarin. Tapi kita sudah merencanakan untuk penyertaan keuntungan kita untuk PADES. PADES ya. Berarti kalau gitu desa judulnya bukan sumbangan Kang Ade, harus betul-betul direngkolkenin APBDes penyertaan modal aja gitu, bahwa desa memodali kelompok ini tapi ada nanti timbal baliknya ke PADES kan gitu ya. Iya sih. Ya, kalau misalkan seperti itu karena tanpa ada perjanjian kita harus memberikan sesuatu ke PADES. Sebelum itu juga kita sudah berniat. Walaupun belum Harus kayak gitu ya, kan judulnya nanti buat desa Iya, supaya buat desa. PADES naik kan. Iya. Itu sudah Emang dituangkan tujuannya ke sana. dalam ADART Iya. kami dituangkan, ada sebagian kecilnya ke PADES, Iya. ada sebagian Ke Karang kecilnya Taruna ke juga. Kas Karang Taruna. Ada juga. bagian-bagian keuntungan itu. Dan biaya Termasuk ada operasional. juga yang Iya. untuk ke sosial juga. Oh, sosial juga. Ada bagian. Meskipun kecil Meskipun gitu kecil kan. ada gitu kan. Iya. 8 Mega Sore FM Kuningan masih dibadami bersama Desa Membangun Indonesia, dan kita masih bersama narasumber kita dari rekan-rekan kelompok tani Karang Taruna, Dukuhlor, Desa Dukuhlor, Kecamatan Sindang Agung, Kabupaten Kuningan, yang dia punya produk keunggulan yaitu dari daun kelor, ada teh Daun kelor, kelor. sistik kelor, dan segala macam tentang kelor ya. Betul. Dan gak kerasa kita sudah masuk di 20 lebih 35 ya. Kalau Iya. ngobrol-ngobrol santai gini, tahu-tahu udah mau 30 menit lagi aja ya. Iya, dan sudah banyak informasi juga yang disampaikan sama teman-teman tadi ya, Kang Ade sama Kang Guswan. Tapi nanti juga Rio bakal mencoba untuk menyambungkan bersama dengan Pak Kuwu Desa Dukuhlor. Nih, katanya pengen gabung juga. Tapi Bang Abdi juga mungkin ngobrol dulu sedikit, Rio, untuk mencoba menyambungkan bersama dengan Pak Kuwu malam hari ini ya. Ini ada dari ini Kang Ade sama Kang Ruswan, ada dari Peri di Jambar nih, lewat WA saya nanyain nih, lagi simak juga rekan-rekan dari Jambar nih di Kecamatan Nusairang. Pertanyaannya katanya bagaimana sih produk ini bisa mensejahterakan rakyatnya dan apa strateginya gitu. Wah, ini rada-rada ini ya, lebih ke orientasinya kesejahteraan masyarakat. Gimana Kang? Untuk mensejahterakan masyarakat ya. Pertama dari segi penanaman bibit. Maksudnya gini, masyarakat yang punya lahan tidak produktif, kebetulan sekarang ada program desa, istilahnya membagikan 1000 pohon. Itu baik itu markisa, rosel ataupun kelor, itu disediakan oleh Pemdes Dan gratis. Saya upload keputusan kepala desa itu istilahnya bisa istilahnya berani memberikan istilahnya ke masyarakat itu secara gratis. Nah, itu bisa ditanam di lahan yang tidak produktif. Nah, kelompok kami siap nampung.
kelor daunnya, Iya. rosella semacam kelopaknya ya bunga gitu untuk mengarah ke bunga, Iya. dan markisa itu buahnya. Kami dari kelompok Nanyuk Urip Kehidupan siap menampung dari Dibeli dibeli oleh kelompok. dari kelompok. Asal petani Asal daik nanam gitu kan, untuk mensejahterakannya ke arah sana. Dari satu itu sudah mensejahterakan. Iya, dari segi tanam gitu kan. Terus dari segi misalkan ke depan, yang saya harapkan istilahnya ini semua bersatu. Semua bersatu kayak gini. Ini produk dukulor. Istilahnya masyarakat intinya untuk perputaran berarti harus beli. Jadi ada perputaran ekonomi di situ. Nah, kedepannya ada semacam mau dibikin kayak gerobak gitu kan. Jadi masyarakat yang pengen usaha bisa konsultasi. Istilahnya istilahnya mau usaha, cuman gimana bingung kan, bisa kan? Terus konsultasi sama kita. Rencana kita mau buat gerobak, menunya dari kita. Sebagai reseller ya. Iya. Reseller dari produk ini gitu kan. Kita carikan tempat, kita bahannya dari kita. Udah siap yuk ya, telepon Kang Ruswan di ini dulu kita siap. langsung hubungan. Oke, kita coba sambungkan bersama dengan Pak Kuwu Desa Dukulor, semoga masih tersambung ya. Halo, assalamualaikum. Halo Pak Kuwu. Halo Pak Kuwu. Halo. Coba lagi ya. Oke, dicoba lagi kalau gitu. Rio coba sambungkan dulu, barangkali masih tidak menyimak Terusin ya. Kang Ruswan tadi dua berarti ya, dari petani bisa mensejahterakan dari hasil panen rosella dan kelor. Terus untuk masyarakatnya sendiri bisa menjadi reseller, harus bangga dengan produk asli desa, dan mereka bisa menjualnya dan ada margin di situ ya. Iya, ada. Terus yang berikutnya apa lagi Kang? Dari sisi apa lagi nih bisa mensejahterakannya? Dari produksi istilahnya pekerja. Iya. Pekerja. Jadi ini masih banyak kebutuhan pekerja gitu kan. Dari misalkan entar dibagi, misalkan ini kita ke bibit misalkan ya. Nih dari Nuk itu ada bibit. Silakan dijual di pinggir jalan. Ke KWT ke arah sana gitu kan. Nah, untuk ke peka ini ada bahan. Silakan diolah. Ntar kita ke marketing bareng. Jadi ke arah sana. Pak Kuwu, sudah bisa dengar suara saya Pak Kuwu? Halo? Nggak ada yuk. Nggak ada. Halo? Ya. Halo? Belum ada Pak Kuwu. Oh, mungkin belum sampai. Waalaikumsalam. Sudah bisa dengar suara saya Pak Kuwu? Enggak sambil monitor radio enggak Pak Kuwunya nih? Halo? Halo? Oh, enggak dengar sambil enggak dengar Mungkin radio. nggak dengar radio ya. Enggak dikasih tahu ya tadi sambil dengar radio. Tadi udah dibilangin. Coba di kontak tolong di tim di belakang untuk sambil juga dengerin radio ya. Atau mungkin ketika nggak dengerin radio pun langsung seperti telepon biasa aja gitu ya. Bisa boleh. Oke, nanti dicoba dulu sama Rio. Silakan berbincang kembali. Bisa dilengkapi sama Kang Ade Kang. Tadi penjelasan Kang Ruswan lebih ininya lagi untuk mensejahterakan masyarakatnya di mana nih dari produk ini. Yang pertama dari awal dulu ya, penanaman. Penanaman itu jelas. Kita ada program bagi-bagi bibit gratis. Terus di lahan-lahan yang kurang digarap maksimal, itu kita tawarkan juga ke lingkungan masing-masing untuk siap nggak nih untuk lingkungannya mengerjakan lahan tersebut. Terus dari yang tadi disebutkan juga yang dari memproduksi. Nah, untuk saat ini kan bukan ke perorangan, tapi kita lihatnya itu ke kelompok. Contoh tadi UPPKS, KWT. Ibu Peka, KWT, kita rangkul, kita kerja bareng supaya ya itulah kesejahteraan itu bisa meningkat. Lambat laun nanti itu kan di setiap wilayah itu baru beberapa produk, sedangkan belum nanti nih dari markisanya. Untuk pempeyek markisa juga belum, yang produk lain juga masih belum. Jadi insya Allah kedepannya kelompok yang lain akan kita kerjasamakan juga. Oke, dicoba disapa untuk Pak Kuwu, sudah tersambung?
Halo, Pak Kuwu? Gimana video? Iya, udah masuk Pak. Udah. Halo Pak Kuwu. Oke. Halo. Selamat malam Pak Kuwu, bisa mendengarkan suara kami? Udah masuk ya padahal ya. Cuma karena Pak Kuwunya belum monitor nih sepertinya ya. Harus pakai headset nih kayaknya. Iya. HP Harus pakai headset dulu ya. lihat radio ke HP Umi nak. Pak Kuwu sudah bisa tersambung? Headset. Iya. Oke. Halo Pak Kuwu. Iya, ya. Iya. Pak Kuwu. Ada. Halo. Pak Kuwu punya es? Oh itu ya. Pak Kuwu sudah makan. Halo, selamat malam Pak Kuwu. Umi telepon bisa. Sudah telepon biasa aja. Pak, telepon biasa aja Pak. Halo. Sambil nunggu hubungan langsung Iya. dengan Pak Kuwu ya, kita Enggak. terusin dengan Kang Ade Tarmidi ini. Iya, iya. Tentunya harus ada juga orang-orang yang ini ya, yang Kang Ade yang punya tim marketingnya siapa, yang bagian pengembangan usahanya siapa gitu ya Kang Ya, Ade. betul. Kalau boleh mungkin sekarang malam hari ini punya kesempatan bagus buat Kang Ade. Thanks to atau terima kasih itu buat siapa-siapa aja Kang, orang-orang yang berjasa untuk membesarkan ini. nih. Yang pertama ya, kita ini kan digerakkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa gitu kan. Tapi terlepas itu kan ada ikhtiar sesama manusia gitu kan. Iya. 98,8. Anggota kelompok nih Iya. yang saya banggakan, jadi tetap solid ke depannya, semoga tetap bertahan di dalam kondisi apapun gitu kan. Meskipun sampai saat ini kita belum pernah mencicipi dari hasil keuntungan tersebut. Iya. Sampai saat ini. Puasa kenehnya. Puasa kene. Terus yang selanjutnya ini dari pihak pemerintahan desa. Jadi udah support banget, kita punya ide, ini coba ini itu ya, alhamdulillah adalah yang bisa direalisasikan untuk tahun ini. BPD. BPD juga tentunya dengan lembaga-lembaga lain, karena dukungan BPD itu sangat penting. Karena tanpa adanya persetujuan dari BPD itu sulit untuk pencairan dana, atau ini dana terus sih dari tadi. Oke, kita coba dulu sapa kembali Pak Kuwu ya. Semoga udah bisa monitor radio beliau ya pada kesempatan sekarang. Selamat malam Pak Kuwu. Iya, tolong tim di belakang dikasih tahu frekuensi kita 89,8 ya. Atau misalkan mau kalau lewat telepon, lewat handphone juga bisa 89,8, atau sampaikan saja Pak Kuwu sudah tersambung. Cuman kayaknya beliau nggak menempelkan handphonenya di telinganya, jadi nggak bisa kedengeran ya. Halo Pak Kuwu. Halo. Nah, selamat malam. Ini kayaknya kesulitan mencari frekuensi ya. Gimana? Udah bisa Pak Kuwu? Ya siap ya. Ya udah ketemu alhamdulillah. Padahal kita dari tadi udah dengerin Pak Kuwu ngomong loh Pak. Iya gitu. Pak Kuwu gimana kabarnya malam hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat ya, alhamdulillah alamin. Anak-anak dari Karang Taruna dan kelompok tani juga ada Pak Bihi di sini Pak Kuwu. Iya, dari tadi insyaallah standby menyimak. Weh, mantul ya. Di 89,8 Megasuara FM Kuningan. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya cross check ke Pak Kuwu nih terkait tema kita malam hari ini tentang produk unggulan dari Desa Dukuhlor, yaitu olahan dari daun kelor ya Pak Kuwu ya. Daun kelor dan markisa. Daun kelor dan markisa. Bagaimana Pak Kuwu sebagai kepala desa di Desa Dukuhlor melihat potensi anak-anak muda ini Pak Kuwu? Oh iya. Mungkin untuk yang pertama kali saya ucapkan terima kasih dulu ya kepada Mega Suara FM Iya. yang telah memfasilitasi anak-anak muda kami untuk mengenalkan Desa Dukuhlor dengan inovasi-inovasi yang dilaksanakan oleh anak-anak kami. Iya. Betul.
Ya. Untuk selanjutnya kami sangat mengapresiasi kerja keras dari anak-anak muda kami untuk mencari ikon Desa Dukuh Lor untuk dikenalkan kepada dunia luar ya, misalnya khususnya wilayah Kabupaten Kuningan. Ya, dengan kerja kerasnya, alhamdulillah sudah ada titik terang untuk membuahkan hasil. Amin. Dengan adanya produk yang dihasilkan dari desa kami, yaitu dari daun kelor dan dari markisa. Berarti Pak Kuwu sangat bangga sekali dengan kreasi anak-anak muda Dukuh Lor ya Pak Kuwu? Sangat bangga, insya Allah sangat bangga Pak. Dan bagaimana dukungan Pemdes Desa Dukuh Lor terhadap gerakan pemuda ini? Apakah sudah ada terpikir di benak Pak Kuwu dan perangkat desa yang lain, bahkan juga dengan BPD untuk ngerengkolkan APBDes di 2001 untuk gerakan pemuda ini Pak Kuwu? Ya, untuk tahap pertama memang waktu itu di pertengahan atau akhir 2019 ya, ketika itu Ya. Karang Taruna silaturahmi ke kami pemerintahan desa. Tuh. Pada saat itu kan APBD sudah ketuk palu ya. Iya, Dan kami dari pemerintahan desa berjanji insya Allah di tahun 2000 kami ingin membantu 2000 ya, kami ingin membantu sekemampuan kami dari pemerintahan desa untuk membantu inisiatif dari para pemuda itu. Dan alhamdulillah di tahun 2000 untuk pembibitan sekaligus pelatihan untuk pembibitan kami anggarkan dari APBD. Alhamdulillah sekali. Kalau gitu berarti sinergitas antara Pemdes dengan Karang Taruna atau dengan Gerakan Pemuda ini sangat mesra sekali Pak Kuwu ya. Alhamdulillah sangat mesra sekali, dan mudah-mudahan apa yang tadi dikatakan oleh Kang Peri ya. Kang Ade sama Kang Ruswan sebagai Bukan penyiarnya. Rio Dirgantara dan Abdi Pirasat di sini. Oh iya. Itu mudah-mudahan ini betul-betul apa yang dikatakan tadi sebagai masa keemasan. Mudah-mudahan ini betul ini sebagai masa keemasan. Wah, Iya. benar. Wah. Pak Kuwu, pertanyaan dari saya satu, bagaimana ide dari desa untuk memasarkan produk dari Desa Dukuh Lor di lingkup pemerintah Kabupaten Kuningan? Oh iya, terima kasih. Ide kami dari pemerintahan desa, insya Allah mungkin dalam waktu dekat kami ingin bersilaturahmi ke Bapak Bupati. Mudah-mudahan ada kesempatan dan bisa diagendakan. Dan kami ingin menjalin kerjasama dengan instansi terkait, yang bisa membantu kami pemerintahan desa Dukuh Lor bersama anak-anak kami dari Karang Taruna untuk memasarkan produk ini. Kami pun sudah bekerja sama, ini sekemampuan kami, seperti dengan BKKBN, kemudian dengan pihak kecamatan. Nah, untuk pemasaran insya Allah kami sudah melangkah. Oke. Kalau gitu Pak Kuwu, karena sekarang sudah masuk di segmen terakhir, apa yang mau disampaikan Pak Kuwu sebagai Kepala Desa Dukuh Lor, khususnya untuk gerakan pemuda ini, umumnya untuk masyarakat Desa Dukuh Lor, dan harapan-harapan apa yang ingin disampaikan oleh Pak Kuwu kepada mereka Pak Kuwu? Ya. Untuk anak-anak kami dari kelompok Tani Nanjung Urip Kairupan dan Karang Taruna, teruslah berjuang untuk kemaslahatan desa. Insya Allah perjuanganmu akan terus tercatat ya di buku sejarah Desa Dukuh Lor insya Allah. Dan selanjutnya jangan pantang menyerah, karena yang namanya perjuangan itu pasti ada halangan, rintangan. Karena itu kita terus berjuang untuk kemajuan Desa Dukuh Lor, untuk kemaslahatan Desa Dukuh Lor, dan untuk kemakmuran Desa Dukuh Lor. Kemudian untuk kepada lembaga Desa Dukuh Lor dan masyarakat Desa Dukuh Lor, kami pemerintahan desa mengajak pada semuanya, mari dukung kerja keras anak-anak kita ini ya,
karena tanpa dukungan kita semua ini perjuangan anak ini sulit untuk terwujud. Dengan ada dukungan dari semua pihak, pemerintahan desa dan lembaga-lembaga lainnya, insya Allah ini sangat memudahkan langkah-langkah anak-anak kita untuk mewujudkan cita-citanya, yaitu mengenalkan Desa Dukuhlor di Kabupaten Kuningan, insya Allah. Oke, siap. Sehat terus Pak Kuwu, dan Insyaallah, amin. saya merinding nih dengar sosok kepala desa dengan dukungan seperti itu. Berarti emang anak-anak muda Dukuhlor harus bangkit dan harus terus. Harus insya Allah. Pak Kuwu ya. Sama. Oke Pak Kuwu, terima kasih atas waktunya. Sama. Sehat terus dan tetap terus majukan Desa Dukuhlor Pak Kuwu. Insya Allah. Dukung terus anak-anak muda yang punya kreasi ini. Dan semoga beberapa tahun kemudian Dukuhlor akan dikenal dengan sentra produksi daun kelornya. Oke, amin. Jadi kalau ingat daun kelor pasti ingat Dukuhlor. Amin. Baik, terima kasih banyak Pak Kuwu. Sama-sama. Iya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, itu dia ya perbincangan langsung bersama dengan Pak Kuwu Desa Dukuhlor. Enak nih Kang Ade, Kang Ruswan punya sosok kepala desa yang care-nya seperti ini, enak banget. Enak banget Pak. Gimana sekarang nih dari Kang Ade dan Kang Ruswan sendiri harapannya untuk kedepannya mau seperti apa nih? Mang Ruswan dulu deh. Mang Ruswan dulu nih. Harapannya deh. Jangka pendek, jangka panjang, jangka imam. Harapannya ya, harapan dari kelompok itu sendiri pengen punya rumah produksi sendiri. Amin. Terus inovasi terus dikembangkan. Iya. Masyarakat terus mendukung, karena tanpa dukungan masyarakat kami tidak bisa apa-apa gitu kan. Kami butuh semua lembaga, kami butuh semua pemuda, remaja, generasi-generasi penerus kami. Istilahnya kami butuh. Iya. Tanpa kalian kami itu apa gitu kan. Iya, istilahnya ke sana gitu. Guyub ya Kang ya, harus Ya. kompak semuanya dengan Harus. satu tujuan yang sama. Harus demi Desa Dukuhlor. Betul. Asik. Oke. Dan Kang Ade silakan di closing statementnya. Baik, terima kasih. Harapan ke depan ya semoga tetap solid meskipun nanti, karena saya di Karang Taruna sampai tahun 2021. Kalaupun saya tidak lagi di Karang Taruna, tapi saya insya Allah tetap di kelompok. Iya. Harapannya akan muncul lagi tunas baru yang akan berkarya, entah di bidang apa, entah di produk apa, yang penting berkarya aja lah. Seperti nama dari Karang Taruna itu sendiri kan Tunas Karya. Iya, betul. Jadi setiap tunas itu harus tetap berkarya. Terus untuk harapan dari kelompok, ya semoga seperti tadi dibilang kita punya rumah produksi sendiri, karena saat ini kita sudah 3 kali pindah kontrakan. Tempat produksi. Masih nomaden ya. Nomaden gitu. Terus peralatan juga semoga cepat terpenuhi lah insya Allah. Terus dari masyarakat, selaku masyarakat, ya semoga apa yang diharapkan, karena seperti halnya ketika saat pandemi seperti ini, orang yang biasanya ke luar kota tiba-tiba sekarang harus di rumah. Iya, betul. Kaget gitu kan, ini mau kerja apa gitu kan. Kemarin itu ya kita belum bisa berbuat banyak, hanya beberapa orang saja yang bisa kami ikut bantu di kelompok untuk mengerjakan ini dan itu. Jadi belum begitu banyak orang yang terlibat gitu. Ya seperti itulah mungkin ke depannya. Oke, terima kasih Kang Ade, Kang Ruswan. Closing statement dari saya, yo, anak-anak muda Desa Dukuhlor tetap harus semangat dan jangan kendor. Dor yang pertama. Mentang-mentang lor ya, dapat aja. Berapa lama nyari kata-kata itu? Satu, semangat terus dan jangan kendor. Kedua, jadikan ikon Desa Dukuhlor itu dari daun kelor. Ya. Dan semoga akan memunculkan telur. Biasa. Jadi lupa lagi gue. Apa mau ngomong apa? Hah? Mau ngomong apa, silakan. Jadi tunas-tunas muda itu kan memang harus disiapkan. Jangan molor, betul itu.
harus tetap semangat, jangan kendor, dan kalaupun ada rintangan-rintangan, jangan anggap itu teror. Itu adalah tantangan. Semakin tidak jelas rasanya ya obrolan kita malam hari ini. Terima kasih banyak buat Kang Adi, Kang Ruslan Oke, juga sama-sama. teman-teman dari Desa Dukulho. Terima kasih banyak yang ada di luar juga dan Iya, buat tuh yang ada lagi monitor itu. juga. Yang ikut ke sini. Ada siapa? Nanti di jalan nangis kan? Nggak disebut. Kan? Ah, Itu ada Mang Aam. Mang Aam yang mana? Aam yang mana ya? Sungan tangan. Iya. Ada juga Mang Mumuy. Mang Mumu yang mana? Mumu yang mana ya? Oh, yang tadi Oh, foto-foto ya. yang Oke. itu. Ada juga Mang Samin. Di luar ya. Luar, Mang sama Mang Sami. Wawan. Sama Ini Mang Wawan. semuanya terlibat dalam divisi-divisinya tersendiri gitu. Oke. Punya spesialisasi masing-masing ya. Betul. Kompak terus Kang Ade, Kang Siap. Ruswan, kelompoknya ada juga Karang Tarunanya. Sekali lagi demi desa kita harus tetap terus berjuang seperti hanya Pak tadi kata Pak Kuwu, dan sinergis juga dengan Badami, bersama desa kita bangun Indonesia. Ya, dan untuk yang menyimak juga semoga menginspirasi untuk Anda semuanya menembaga suara baik secara personal atau mungkin secara desa yang malam hari ini lagi mendengarkan ya. Semoga apa-apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat, kemudian bisa membuka imajinasi kita, inspirasi Amin. kita, biar lebih berani lagi menggali apa potensi yang ada di desa kita masing-masing gitu Siap. ya, untuk membangun desa kita masing-masing nih.